Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Repa Renungan Pagi GKJ Minomartani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Tema hari ini adalah Allah peduli kesusahan hati manusia. Kisah dalam Injil Lukas ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus memiliki belas kasihan yang besar pada umat manusia. Dalam kisah di atas, Tuhan Yesus berjumpa dengan suatu rombongan yang hendak menguburkan mayat seorang anak laki-laki. Ibunya adalah seorang janda. Dikatakan dalam pasal tersebut bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan Yesus menunjukkan bahwa Allah mengasihi dan peduli kepada manusia. Dalam kisah ini adalah kepada janda atau mereka yang sebatang kara hidup di dunia dan dalam penderitaan. Tidak perlu kata-kata yang panjang. Tuhan Yesus hanya berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan seketika itu juga, bangkitlah anak itu dari kematiannya. Anak ini mulai berkata-kata dan kemudian berkumpul lagi dengan ibunya dalam keadaan hidup dan sehat. Kuasa Yesus tidak terbatas pada penyakit tertentu atau masalah tertentu. Ia dapat melakukan segala sesuatu sebab tidak ada yang mustahil baginya. Kita dapat menyadari dari kisah ini bahwa mujizat dapat terjadi bukan saja karena iman orang yang sakit, tetapi mujizat itu dapat terjadi oleh satu perkara dalam hati Allah, yaitu belas kasihan. Apa makna kisah ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, janganlah kita berputus asa, karena ada Tuhan yang selalu berbelas kasihan kepada kita anak-anaknya. Dalam kesendirian kita dapat selalu berharap kepada Tuhan yang memberikan berkat, pemeliharaan, dan perlindungan. Dalam kesusahan dan penderitaan, kita dapat tetap memiliki sukacita oleh karena penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Yang kedua,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sungguh Allah peduli pada kesusahan dan penderitaan yang kita alami. Ia melihat, Ia tidak diam. Ia menghampiri kita. Ia menyelesaikan masalah dan mengusap air mata kita dan memberi pengharapan bahkan kehidupan yang baru. Bersyukurlah sebab kita punya Allah yang peduli. Tak selama-lamanya kita menanggung kesusahan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan.